Lalu benarkah proses mutasi jabatan di lingkungan TNI murni berdasarkan kebutuhan organisasi dan tidak terkait dengan kepentingan politik? Kita akan membahasnya bersama Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Christomey Sianturi. Selamat sore Pak Christomey. Selamat sore Mas, apa kabar Mas Valenus? Baik, baik Pak Christomey, Panglima TNI akhirnya membatalkan mutasi 7 Pati. Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan utama di sini Pak? Ya, artinya setelah Kep 554 angka Roma 4 tahun 2025 tanggal 29 April 2025 itu dikeluarkan ya. Kemudian ada saran staf, pertimbangan-pertimbangan dari staf kepada Panglima TNI bahwa dalam rangkaian gerbong mutasi Letjen Kunto itu masih terdapat ada beberapa perwira tinggi yang masih memiliki tugas-tugas dan memang dibutuhkan oleh organisasinya dikaitkan atau dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis saat ini atau lingkungan situasi saat ini, maka harus ada penundaan untuk pergeseran itu sehingga disimpulkan bahwa memang gerbong ini atau rangkaian tidak bisa bergerak. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Kep 554A angka 4 tahun 2005 tanggal 30 April 2025. Yang perlu diketahui bersama oleh masyarakat adalah bahwa yang namanya sidang Dewan Jabatan Kepangkatan Pati itu bersidang untuk 3 bulan ke depan. Jadi nama-nama Pati yang akan dimutasi atau karena orang mereka pensiun atau karena ada yang meninggal itu sudah dirapatkan dalam rangka 3 bulan ke depan. Kalau misalnya bulan April berarti untuk Mei, Juni, dan Juli itu sudah didapatkan. Sehingga nanti apabila mendekati hari H-nya, itu akan dikonsultasikan lagi apakah betul rangkaian ini bisa bergerak atau tidak. Nah, baru mendapat persetujuan dari para kepala staf angkatan dan tanda tangan oleh Panglima TNI. Demikian, Mas Reza. Baik, tapi awal mulanya muncul keputusan mutasi ini atas dasar apa Pak Christomey? Ya, artinya kan sistem pola pemilihan karir prajurit itu yang tahu adalah staf personil Panglima TNI, staf personil Mabes Angkatan yang lain. Artinya ketika organisasi TNI butuh perwira dengan kualifikasi ini, maka staf personil akan mencarikan siapa-siapa saja perwira yang memang sudah layak atau memang sudah bisa menduduki jabatan itu dikaitkan dengan satu misalnya masa dinas dalam jabatannya, kan masa dinas dalam perwira masa dinas dalam perwiranya, kemudian apakah sudah memiliki sekolah yang sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan pada jabatan itu. Jadi banyak kriteria-kriteria yang memang dipertimbangkan dalam sidang Dewan Jabatan Kepangkatan tadi, Mas. Nah, kebetulan misalnya untuk Pak Kunto ini setelah Pak Pilihan kemarin di Kep 554 tuh diarahkan ke staf khusus Kasat. Nah, pertanyaan masyarakat adalah kenapa beliau baru 4 bulan di staf khususkan? Kan itu yang banyak terjadi ya. Nah, Ya. staf khusus itu tidak serta-merta bahwa oh ini anggapan ada masuk kota. Tidak, bisa saja staf khusus itu memang sementara saja untuk mengisi jabatan berikutnya. Karena jabatan berikutnya juga masih belum ada, bukan belum ada, artinya belum kosong karena yang bersangkutan masih dijabat oleh perwira tinggi lainnya, maka di saat ini perwira tersebut harus di staf khususkan dulu sambil menunggu rangkaian berikutnya bergerak. Jadi kalau dalam pola Binkar itu ada rangkaian-rangkaian Mas Reza. Jadi kalau satu tidak bergeser berarti yang semua lain tidak bergeser juga gitu ya. Jadi karena 7 pati ini dalam satu rangkaian sehingga jika ada satu atau beberapa pati yang tidak bisa dimutasi, ketujuhnya juga tidak bisa dimutasi begitu ya? Betul, karena kan rangkaian si A diganti si B, si B diganti si C, si D diganti E, nah gitu. Kalau nanti berubah lagi, akan merubah sistem yang lainnya gitu loh Mas Reza. Baik. Artinya dari ketujuh pati ini awalnya ada satu atau beberapa yang tidak dimutasi begitu Pak? Bukan tidak dimutasi, tapi setelah Cap itu dikeluarkan, kemudian ada pertimbangan dari staf kepada Panglima TNI bahwa ada beberapa pati ini yang memang masih dibutuhkan di posisi sekarang karena kapabilitasnya, karena tugas-tugasnya, sehingga organisasi merasa belum bisa menggeser pati ini tadi gitu ya. Walaupun sebenarnya sudah dikeluarkan Cap tanggal 29 itu, tapi kemudian setelah Cap keluar, loh kalau ini bergeser nanti akan berimplikasi seperti A, seperti B. Ingat yang saat ini dijawab oleh Pak Kogab apa Pak Kunto adalah Kogab Pilihan 1 yang tepatnya ada di dekat Laut Cina Selatan. Kemudian Letnan Laksamana Hersan ada di Ko Armada 3 yang mengawasi membidangi wilayah di Papua, kemudian ada Pangkolin Lamil. Nah, itu kan jabatan-jabatan yang tidak bisa serta-merta juga kita geser segera gitu ya. Jadi perlu pertimbangan-pertimbangan khusus dikaitkan dengan dinamika ancaman, perkembangan situasi dan kebutuhan dari organisasi sendiri. Gitu, Mas. Baik. Apakah sorotan publik yang memang cukup besar ya sejauh ini ikut mempengaruhi ditangguhkannya mutasi ini, Pak Christomey? Tidak ada, artinya kan ini murni karena
hasil sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Pati TNI ya, berdasarkan tentang kebutuhan organisasi, kemudian sistem meritokrasi, kemampuan dari prajurit yang bersangkutan ya, kapabilitasnya apa, kemudian kapasitasnya apa, dan bagaimana sih tantangan yang harus dihadapi untuk organisasi TNI yang akan datang. Itu Mas kira-kira. Baik. Karena kan ada juga pernyataan dari anggota Komisi 1 DPR, Pak TB Hasanuddin, yang mengatakan bahwa mutasi ini terkait dengan kepentingan politik. Bagaimana tanggapan dari TNI, Pak? Ya, artinya di alam negara demokrasi ini sah-sah saja, siapapun boleh berpendapat untuk itu ya. Silakan saja, artinya menganalisa seperti itu. Tetapi saya yakinkan bahwa tidak ada TNI dipengaruhi oleh eksternal di luar TNI. Ini adalah urusan dalam TNI, kami serahkan saja kepada TNI untuk menentukan siapa-siapa prajuritnya yang berada di posisi tertentu. Gitu ya Mas kira-kira. Hmm. Artinya memang penangguhan mutasi dari 7 pati ini sangat penting untuk kebutuhan organisasi ya, Pak Christomey? Pasti Mas, itu sudah kita pertimbangkan dalam sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan TNI. Ingat bahwa sidang Wanjakti itu kan dipimpin oleh Panglima TNI, dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan, dibantu oleh asisten personalia angkatan masing-masing gitu ya. Jadi penuh pertimbangan-pertimbangan. Tapi misalnya ada miss karena misalnya ada satu pekerjaan yang memang belum bisa diselesaikan oleh Pati dalam rangkaian itu, ya itu bisa kita anulir atau kita revisi gitu Mas. Sesuaikan dengan perkembangan situasi. Baik. Terakhir Pak Christomey, penangguhan mutasi ini sampai kapan Pak? Apakah ada batas waktunya? Ya, jadi namanya cap sudah dikeluarkan, meralat dari cap yang sebelumnya, ya sudah itu yang berlaku. Nanti apakah misalnya harus bergeser sesuai dengan rangkaian tadi? Ya belum tentu juga. Kita lihat perkembangan situasinya. Karena kan organisasi TNI ini berdasarkan misalnya kebutuhannya apa, kemudian ancaman yang dihadapi atau perkembangan dinamikanya apa di tempat tugas yang memang akan diduduki tadi gitu ya. Apakah seorang prajurit ini memang punya kapabilitas di situ atau dia lebih baik di tempat yang lain gitu ya. Nah, jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang bisa mendasari terjadinya perubahan atau mutasi-mutasi ini, Mas. Kira-kira gitu, Mas Reza. Baik. Terima kasih atas informasinya, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Christomey Tapi Sianturi. satu hal, Terima Mas kasih. Reza, yang perlu saya sampaikan ya, kami artinya dari TNI juga berterima kasih. Artinya kan polemik ini juga artinya tanda kecintaan rakyat kepada TNI, sehingga TNI-nya harus tetap profesional. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan rakyat kepada kami. Baik, terima kasih Pak Christomey sudah berbagi informasi bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.